الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ada permohonan satu kali lagi suratul Fatihah untuk anak salah satu dari jamaah kita yang bernama Muhammad Hadi Rifai bin Fahruddin yang baru masuk ke Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Doanya mudah-mudahan harapannya anak itu betah, dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi anak yang berprestasi di pondoknya, berakhlakul karimah dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Al-Fatihah hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fayayal hadirun, para bapak ibu jamaah, para satid, para guru, para orang tua, para hujjaj. Alhamdulillah malam ini kita dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, taufik dan hidayah masih mengiringi kita sehingga kita bisa terus melangsungkan dan melanjutkan taklim rutin kita. Yang malam ini kita giliran mengkaji kitab Sulamut Taufiq fi mahabbatillahi ala tahqiq. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasal baru sekarang ya. Yajibu ala kulli muslimin. Ini tentang
kita masuk ke dalam pembahasan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad. Wal'iyadzubillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu. Oke. Maka hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya, wasaunuhu, dan memelihara keislamannya tersebut, amma yufsiduhu, dari sesuatu yang merusaknya, wa yubtiluhu, dan yang membatalkan keislamannya, wa yaqta'uhu, dan yang memutus keislamannya. Apa itu? Wa huwa ar-riddah, keluar dari agama Islam. Ya, riddah itu perilakunya, murtad orangnya, gitu ya. Jadi riddah itu perilaku keluar dari agama, itu namanya riddah. Orangnya yang keluar dari agama disebutnya murtad. Nah, itu ya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi dan menjaga iman Islam kita. Nah, ini harus wajib kita jaga, kita pelihara, dan kita rawat keimanan dan keislaman ini. Cuma, nah di sini nih, wa qad kathura fi hadzal zaman, dan sungguh banyak sekali di zaman ini at-tasahulu fil kalam, orang yang sembarangan berbicara, sembrono dalam bertutur kata, hatta sampai innahu yakhruju min ba'dihim, keluar dari mulut mereka alfadzul kalimat, lafaz kata-kata, tukhrijuhum anil Islam, yang bisa saja membuat mereka keluar dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban, dan mereka tidak melihat atau tidak memandang perbuatan kalimat yang keluar dari mulut mereka itu sebagai sebuah dosa, menganggap remeh, menganggap enteng. Fadlan an kaunihi kufran, apalagi mereka menganggapnya itu sebagai hal yang membuat mereka kufur. Artinya mereka tidak peka sama sekali. Banyak orang berucap asal-asalan, ya, sehingga ucapan mereka itu secara tidak sadar membuat mereka keluar dari Islam. Tapi mereka yang ngomong-ngomongan seperti itu bahkan tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Kemarin ramai di sosial media, ada seorang selebgram perempuan. Selebgram apa? Hah? Apa selebgram? Hah? Bukan yang buat masak. Selebgram, selebritis Instagram. Terkenalnya di mana? Di Instagram. Selebgram wanita mengaku apa namanya, hamil di luar nikah. Dengan bangga dia bilang, nggak apa-apa hamil di luar nikah daripada kamu ya sudah nikah tapi nggak hamil-hamil. Kalimatnya begitu.
Ya, terus akhirnya rame gitu ya. Kan nih ngaco, hamil di luar nikah dia normalisasikan, sedangkan yang sudah nikah tapi belum hamil malah dianggap aib. Nah kan terbulak ya. Apanya yang kebalik? Iya kan, harusnya yang aib yang hamil di luar nikah. Nah sekarang mulai ada orang-orang yang mau menormalisasikan. Gak apa-apa lalu hamil di luar nikah, yang penting tanggung jawab. Yang penting hamil daripada yang nikah resmi gak hamil-hamil, kan kurang ajar dia omongan. Ya kalau niatnya dia ada menghina syariat Islam, bisa murtad hukumnya. Alhamdulillah. Kalau dia menormalisasikan dalam arti menghalalkan, kan kalimatnya menjurus seakan-akan zina jadi kayak halal, nggak apa-apa. Nah itu bisa murtad dari kalimat itu, Pak. Nah, zaman sekarang orang pada bodoh agama, pada nggak ngerti, tapi nggak pada mau belajar. Ya kan begitu. Nah, kalimat yang begini-begini ini nih, ya, yang kalau dia Muslim, saya nggak tahu, saya nggak ngikutin lebih lanjut kasusnya. Kalau dia Muslim, ya sebaiknya dia cepat-cepat bertaubat dan kalau bisa syahadat pulang. Khawatir ucapan dia seperti itu seperti menghalalkan dan melegalkan zina, yang mana di dalam Islam itu bukan hanya dosa biasa, itu termasuk dosa besar. Ya, itu kalimat yang seperti itu, menghina Nabi, merendahkan syariat, itu ya, itu hati-hati. Kita ini udah dikasih sama Allah agama yang paling baik, bahkan satu-satunya agama yang benar. Keyakinan kita mesti begitu. Ya, harus. Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, kita nggak pakai nyari, Bapak Ibu, dikasih. Kita Islamnya hasil giveaway, ya nggak? Kita Islam karena lahir dari keluarga Islam, itu anugerah. Karena yang nyari agama selain Islam tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Itu loh. Terus ayat 91-nya nih. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, wa matu dan mati, wa hum kuffar dalam keadaan mereka kafir, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, tidak akan diterima tebusan dari salah seorang di antara mereka sekalipun tebusannya berupa emas sepenuh bumi. Mereka udah di akhirat nih. Ternyata mereka baru sadar, ternyata yang bisa bikin selamat cuma Islam. Ya Rabb, saya pengen beli dong Islam. Emang lu punya apa? Ada nih, kita punya emas seluruh seisi bumi misalnya. Ini cuma perandaian doang dari Allah. Seandainya dia begitu, saya punya nih emas seluruh seisi bumi. Kaya banget itu orang, Pak. Dalam masa kecil ini sekarang udah 2 juta segram. Lalu ini seisi bumi, isinya emas semua. Itu pun kalau ada yang kayak gitu. Seandainya ada, mereka mau beli iman seharga itu, nggak bisa. Tuh, jadi kita dengan iman dan Islam yang kita punya, kaya nggak kita? Loh, kaya banget kita ini. Cuman duitnya aja yang rada, iya rada doang, rada. Tapi kaya kita, Pak, dengan iman Islam ini, gitu. Maka jangan dilepas. Saya kemarin ngisi di Masjid Salahuddin, komplek perpajakan di Kalibata. Ada 6 kantor pajak. Tengah-tengahnya ada masjid untuk 6 kantor itu. Saya ngisi rutin di masjidnya.
Pas lagi makan siang ditemenin sama salah satu DKM, cerita, Ustadz, ada salah satu kawan saya selama di kampus jadi aktivis masjid. Bahkan salah satu syiar masjid di kampus saya itu pelopornya kawan saya ini. Terus begitu lulus kami sama-sama diperpajakan. Tapi nggak lama dia baru resign. Ya udah lumayan lama lah, 5-6 tahun ke belakang. Resign, kami nggak tahu kabarnya. Tiba-tiba kami lihat di Facebook murtad. Dan murtadnya rada lucu. Lucu dalam artian kan biasanya orang murtad ke Kristen, ya Protestan atau yang Katolik. Ini ke Hindu, gitu. Dikulik-kulik sama teman dekatnya, ternyata apa? Dia pernah punya masalah keuangan, bisnisnya berantakan, sampai di penjara. Nah terus di tengah-tengah dia berada di titik terbawah di hidupnya itu, yang nolongin bukan orang Islam, tapi yang datang nolongin orang Hindu, temannya dia. Di situ dia terketuk, akhirnya masuklah ke Hindu. Padahal Pak Ustadz, kata DKM yang di masjid itu, anaknya 3, yang 1 hafiz. Akhirnya cerai sama istrinya cerai bawa anak-anaknya. Dia sudah nikah lagi dengan wanita yang beragama Hindu, gitu ya. Sampai sekarang katanya belum balik lagi ke Islam. Ya ini kan sangat dikhawatirkan. Kalau dia sampai mati belum yang syahadat lagi, ya Allah, nyeselnya kayak apa? Penyesalan di dunia selama kita masih hidup, masih kita bisa perbaiki. Betul kan? Penyesalan apapun nih, ya Allah dulu saya pas muda jarang banget ngaji, sekarang udah rada tua nih, mesti ngaji. Kan bisa diperbaiki tuh selama masih hidup. Dulu saya zaman muda romannya anti banget sama masjid, sekarang mumpung masih hidup nih, biarin dah telat-telat dikit, yang penting. Bisa nggak diperbaiki kalau masih hidup? Kalau udah mati, bagaimana memperbaikinya? Tuh, ya. Di daerah Pulau Asem sini, Jalan Pemuda, putar balik dapat di depan Asko, masuk ke dalam kan Pulau Asem tuh. Di salah satu masjidnya, saya nggak sebut nama masjidnya apa. Dan ini sudah saya verifikasi ke jamaah-jamaah saya orang Rawamangun dan membenarkan adanya cerita itu. Salah satu DKM masjidnya 2 bulan menjelang wafat murtad. DKM masjid, pensiunan anggota. Wallahu a'lam apa sebabnya. Sampai akhir hayat sih secara zahir nggak syahadat lagi, tapi batinnya wallahu a'lam. Nah pertanyaan terbesar yang muncul di benak orang-orang sekitarnya kan, loh kok bisa DKM mas? Nah, kalau saya ditanya begitu, loh kok bisa Ustaz? Terus saya balikin, loh kenapa nggak bisa? Bener gak? Loh kenapa nggak bisa? Allah maha membolak-balikan hati kok. Iya nggak? Sangat bisa, bahkan di antara fitnah akhir zaman nih. Ya Allah, kita ngeri Bapak Ibu. Kalau fitnah udah urusan agama, fitnahnya di dalam masalah keimanan, kita ngeri. Makanya ada doa saya ajarin, dan dia bagusnya dibaca. Di antara fitnah akhir zaman, kata Nabi itu, apa? Seseorang akan berada di pada satu masa, satu era, yusbihu mu'minan, paginya masih beriman, wa yumsi kafiron, tapi siangnya udah kafir. Atau yumsi mu'minan, sorenya masih beriman tapi paginya udah kafir, udah murtad. Ya, itu salah satu fitnah akhir zaman yang Nabi sebutkan di dalam hadis sahihnya. Sambil saya cari hadisnya, saya lupa antara Bukhari atau Muslim gitu ya.
Kayaknya seingat saya Muslim. Jadi itu jangan sampai ya kita dan anak-anak kita masuk ke dalam fitnah akhir zaman yang seperti itu. Naudzubillah, mengerikan. Paginya masih beriman tapi sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir, dan seterusnya. Saya belum ketemu nih, nantilah kalau saya ketemu ya. Kalau nggak salah di hadis Muslim itu. Bukan. Nah ini nih. Hadis Muslim nomor 118. Kata Nabi begini, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal. Sekarang udah bukan zamannya nunda-nunda amal. Ya. Nanti akan muncul fitnah seperti malam yang gelap gulita. Apa simbol dari malam gelap gulita? Orang nggak bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Orang bukannya nggak bisa, nggak mampu untuk memihak kepada yang benar. Nggak mampu lagi mana yang hak mana yang batil. Yusbihur rajulu fiha mu'minan. Di zaman fitnah itu nanti paginya orang masih beriman, wa yumsi kafiron, sorenya udah kafir. Ya mungkin ini gara-gara omongan-omongan kayak tadi tuh. Melegalkan yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, termasuk kalau ada ibu-ibu ngomong, Ustadz, poligami haram. Ayo. Itu berarti mengharamkan yang Allah halalkan. Hati-hati Bu. Walaupun ibu memang nggak setuju dengan poligami, saya yakin. Maka gimana yang paling aman? Jangan pernah ngomong itu haram. Ustaz, boleh poligami asal jangan suami saya. Aman tuh. Benar nggak Bu? Baik. Poligami boleh asal jangan suami. Artinya ibu tetap tidak menghalalkan yang Allah, tidak mengharamkan yang Allah halalkan, kan gitu ya. Ya hati-hati, ya, jangan sembarangan omongan, tadi kitabnya kan begitu. Di zaman itu pengarang kitab ngomongnya, di zaman ini banyak orang menganggap remeh omongan sehingga omongannya tidak terasa membawa mereka kepada kemurtadan. Ya seperti itu, mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Ya, itu termasuk kalimat yang bisa membawa seseorang menuju kepada kekufuran. Ya, naudzubillah min zalik. Ya, ada ayatnya itu. Saya lupa ayatnya. Jadi itulah ya. Au yumsi mu'minan, atau sorenya dia masih beriman, wa yusbihu kafiran, dan dia paginya kafir. Kenapa kok secepat itu orang berubah dari iman ke kafir? Salah satu sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya dengan sedikit daripada harta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena memang di akhir zaman salah satu fitnah yang paling berat itu harta. Harta itu fitnah atau ujian yang lebih global. Cowok bisa, ke cewek masuk. Betul nggak? Harta mah ke siapa aja Pak? Ke siapa aja ujian harta itu. Nah kalau sudah urusannya ke agama, aduh mengerikan. Makanya kan ada doa populer nih dari Nabi. Ntar saya WA dah ke grup ke pengurus ya, supaya nanti di-share ke grup. Ntar saya catetin redaksinya dan latinnya serta. Nah ini doanya nih. Hadis Tirmidzi nomor 3502. Ini hadis populer juga.
Allahumma qsim lana min khasyatika, ya Allah berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Ma yahulu bainana wa baina ma'asik, yang mana rasa takut itu akan menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikanlah kami ketaatan kepadamu, yang mana ketaatan itu bisa menyampaikan kami dan mengantarkan kami ke dalam surgamu. Tuh, cakep kan doa nih Pak, doanya Nabi. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, dan juga berikan kepada kami sebuah keyakinan yang dengannya kami akan menjalani musibah-musibah di dunia ini dengan ringan. Wa matti'na bi asma'ina, ya Allah berikanlah kami kenikmatan dengan pendengaran kami, wa absarina dengan pandangan kami, wa quwwatina dan kekuatan jasad fisik kami, ma ahyaitana selama Kau menghidupkan kami. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti di sini wala taj'al musibatana fi dinina. Ada yang tahu artinya? Apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Apa artinya? Wala apa? Dan janganlah taj'al, engkau jadikan musibatana, musibah kami, fi dinina, di dalam urusan agama kami. Artinya jangan sampai Allah menguji kita dengan objek agama kita. Takut-takut kita nggak kuat, takutnya kita nggak nggak siap, agama yang akan hilang. Karena agamanya dijadikan objek ujian. Nah, makanya kita minta sama Allah, jangan agama kita yang diuji, uji yang lain aja. Fisik dah boleh mungkin, tapi kalau untuk agama udah itu harga mati. Jangan, takutnya kita nggak kuat. Itu masalah ekonomi, ya akhirnya dunianya lepas, agamanya lepas, Islamnya lepas. Padahal Allah sudah ngasih kita dengan tanda petik cuma-cuma, ya enggak? Kita brojol udah diazanin kanan, udah dikomatin kiri. 7, 14, 21 hari bulanan kita diakekahin. Hidupnya dekat, rumahnya dekat masjid. Bapaknya ngajak ke masjid, masukin ke tempat ngaji, masukin ke pondok pesantren dan seterusnya. Itu nikmat anugerah yang tidak boleh kita ingkari, harus kita syukuri. Gitu ya. Salah satu cara bersyukurnya adalah dengan kita menjaga lisan supaya tidak mengeluarkan kalimat yang bisa menyebabkan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Pertama omongan, karena omongan yang paling ringan nih, biasanya di mulut, nggak terasa atau tahu orang bisa murtad. Alhamdulillah. Wariddatu salah satu aqsamin. Riddah itu ada 3 jenis. Murtad, orang murtad itu ada 3 jenis. I'tiqadatun, murtad secara keyakinan. Wa af'alun, murtad karena perbuatan. Wa aqwalun, dan murtad sebab ucapan. Nah, ini ya. Nih saya berikan ininya. Ar-riddatu salasatu aqsam. Ya, ar-riddah. Ya. Orangnya disebut murtad. Ada 3. I'tiqadat, ya, af'alun, dan aqwalun. Ini i'tiqadat, keyakinan. Contoh, dia meyakini, ini yang paling sering itu di masalah dariyah. Ingat Bapak Ibu, pertama kali saya ngajar di sini tahun 2000 berapa ya? 16 ya, apa 17 gitu, antara itu kan saya ngisinya langsung tauhid akidah.
itu di dalam sifat 20, sifat Allah yang paling penting untuk dibahas secara detail itu namanya sifat wahdaniyah. Nah ini bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab yang kita bahas itu kan, saya kan membahasnya Risalah Al-Baijuriyah, disyarah oleh Syekh Nawawi Bantan dalam kitab At-Tijanud Durori. Imam Syekh Nawawi Banten bilang wahdaniyah ini sifat yang termasuk pembahasan paling asyraful mabahith fi ilmi tauhid. Pembahasan yang paling yang paling penting, yang paling mulia di dalam pembahasan tauhid itu wahdaniyah. Kenapa? Oke, kita sedikit refresh ya. Ini pelajaran sekitar mungkin 2017, berarti berapa tahun yang lalu? 8 tahunan yang lalu. Saya yakin Bapak Ibu udah tadi aja saya sebut nama kitabnya aja. Emang pernah? Kayaknya enggak deh satu. Nama kitabnya aja lupa gitu ya. Wahdaniyah artinya esa, tunggal. Dalil yang paling gampang, qul huwallahu ahad. Jelas ya? Oke. Allah itu esa dalam apanya? Ini rada ini ya, rada susah di materinya. Jadi mohon konsentrasi. Kagak usah mikirin snack dulu. Udah ada yang ngurusin. Nah, wahdaniyah itu esa tunggal. Dalam apanya? Satu, zatnya. Zatnya Allah tunggal. Yang kedua, Allah tunggal dalam apanya? Sifatnya. Ya, kita bahas satu-satu nih. Dan yang ketiga, af'al, perbuatan. Oke. Sampai sini dulu, jelas nih. Allah punya sifat diantarakan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul qiyamuhu, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, nah terus sampai akhir. Nah, yang keenam berarti itu tadi wahda. Allah punya satu sifat yang namanya wahdaniyah, yang satu tunggal. Oke, setiap ini nanti ada 2 cabang, Pak. Tuh, sengaja saya bedain warnanya. Kelihatan kan beda warnanya? Kagak pada buta warna kan? Kalau duit maka agak duit bisa bedain. Allah zatnya tunggal, maksudnya apa? Tidak ada, jadi gini, nanti ini eksternal, internal pembahasannya. Ini eksternalnya, ini internalnya. Ini eksternalnya, ini internalnya. Maksudnya apa? Gini, pelan-pelan nih ya, pelan-pelan dan sini. Balik lagi kita pelajaran tauhid nih. Karena memang ini nanti orang banyak kepleset, akhirnya jadi murtad secara keyakinan tuh di sini. Oke. Allah zatnya tunggal. Kalau dilihat dari internalnya Allah, zatnya Allah tunggal, pribadinya Allah, ya. Allah tidak tersusun dari bagian. Contoh, kita manusia nih Pak, saya satu orang manusia. Satunya kita terdiri dari banyak part of body. Kita ada punya kepala, kita ada punya tangan 2, kita ada punya tangan 2, kumpulan 2, kumpulan body, orang belakang, jari. Ini manusia. Di mana itu Allah begitu. Terus gimana? Wallah, jangan pikirin terlalu lama. Takut saya nanti grogi. Pokoknya udah, Allah satu, esa, susunan apa-apanya. Udah gitu aja. Gimana caranya? Gimana bentukannya? Ntar di akhirat kita bisa melihat insya Allah. Kita udah bahas salah satu nikmat surga tertinggi, bisa melihat wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah. Ya. Dah.
Contoh lagi, mobil, motor, satu buah unit mobil, satu buah unit motor, tersusun nggak? Ada bannya, ada stangnya, ada bodinya, ada segala macam. Kalau cuman bannya doang bisa, kita bisa sebut itu mobil. Apa? Ban mobil. Tuh, nyambung udah nih. Nah, Allah nggak begitu. Allah nggak tersusun dari apapun dan dari bagian apapun. Gimana bentukannya? Allah alam bishawab. Tuh maksudnya Allah esa itu dalam zatnya begitu. Kalau dilihat dari sudut pandang internalnya Allah sendiri. Kalau dilihat dari eksternalnya, maksudnya apa? Allah esa dalam zatnya. Tidak ada zat lain yang berstatus Tuhan. Artinya di luar zatnya Allah tidak ada entitas yang berhak dipanggil Tuhan. Berarti Allah cuman sendirian. Nah itu maksudnya Allah esa. Nah ini yang esa yang selama ini kita maksud ini, ya, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Itulah maksud la ilaha illallah. Paham ya? Sifat, kalau dari internalnya Allah maksudnya apa? Sifatnya Allah esa tunggal. Maksudnya tidak ada satu sifat yang memiliki cabang. Artinya Allah punya sifat ilmu, ya ilmu cuma satu. Punya sifat sama mendengar, ya cuma satu. Jadi tidak ada dua sifat dari satu jenis yang sama. Itu kalau dilihat dari internal zatnya Allah, berarti Allah punya sifat masing-masing satu jenis, satu sifat. Allah mengetahui ya dengan ilmunya, Allah mendengar ya dengan samanya, Allah melihat ya dengan basarnya. Jadi nggak ada dua sifat dari satu jenis yang sama. Ya udah mulai puyeng. Dari segi eksternalnya maksudnya apa? Nah, sifat di luar. Contoh, Allah melihat. Allah melihat. Apa penglihatan kita dengan Allah sama? Nah itu maksudnya. Maka penglihatan Allah tidak ada yang menandingi satupun dari penglihatan Allah tunggal. Nggak ada yang mampu menandingi. Allah mendengar? Kita mendengar? Pendengaran kita sama dengan Allah? Jangankan kita dengan Allah, kita dengan makhluk Allah yang lain aja pendengaran kita beda. Kita sama ayam, lebih tajam mana pendengarannya? Ayam, Pak. Ayam bisa dengar itu kubur di siksaan orang di alam kubur. Penciuman, indera penciuman. Kita sama anjing, anjing sama tajam, anjing sama tajaman gitu. Oh, jauh, nggak ada yang dimaksud sifat tunggal. Yang kayak Allah yang Allah di dalam. Dilihat dari internal, Allah punya banyak perbuatan. Allah memberikan rezeki, Allah menahan rezeki dan seterusnya. Allah banyak nih perbuatannya. Tapi kalau dilihat dari sisi eksternal, Allah memberikan rezeki, Allah menahan rezeki dan seterusnya. Allah banyak nih perbuatannya. Tapi kalau dilihat dari sisi eksternal, tidak ada yang beratur daun tipu nisa atau yang kecil atau jahat. Sudah perbuatan Allah. Sudah perbuatan Allah. Disinilah orang kalau dia menghenduk yang mendatangkan. Disinilah orang kalau dia menghenduk yang mendatangkan. Karena dan ini tidak bisa ditangkal mudah. Bisa sirik orang. Berarti dia meyakin. Beda kalau dia ngomong, Ustaz, kenapa campur Malaysia? Ikhtiar saya biar maksimal aja. Alat di sana lebih lengkap, Ustaz. Dokter di sana lebih berpengalaman, Ustaz. Plus biayanya lebih murah. Ya kan kalau di Malaysia, di itu tuh penning pena. Ya kan banyak orang Indonesia berobat di sana kan? Boleh, bukannya nggak boleh. Cuma hati-hati niatnya. Kalau Anda meyakini Anda hanya sembuh di sana, itu bisa masuk dengan syirik yang sama. Menyembuhkan penyakit itu Allah. Ya kalau dia karena tadi itu alasannya, alatnya lebih lengkap,
dokternya lebih profesional, biayanya lebih terjangkau dan seterusnya lah, itu boleh, itu sebagai memaksimalkan Tapi kalau dia bilang, saya kalau nggak minum obat ini mati Ustaz, bisa nggak begitu? Jadi bukan hanya terkait hal-hal mistis syirik itu Pak, hal-hal mistis syirik itu Pak, termasuk hal-hal saintifik juga. Ya kalau mistis dong. Ada orang sholat sih sholat, untuk puasa, itu duduk. Nih saya kasih tahu rahasia, kenapa saya dagangan bisa laris. Saya udah coba kalau saya pakai centong warna biru nggak pernah habis. Itu ganti warna merah, ada logo bantengnya lagi. Gitu ya, misalnya itu dagangan saya laku Ustaz. Lah emang dapat dari mana Pak? Itunya centongnya ada, saya dapat dari gunung mana? Itu Pak Bu mencederai akidah di dalam sifat wahdaniyah Allah. Berarti dia mengatakan ada zat yang bisa membawa dampak dan pengaruh selain Allah. Kenapa itu kemudian disebut nyambung ini? Nah itu dia. Jadi nggak mesti hal gaib. Nah itu dia. Jadi nggak mesti hal gaib, dan juga dengan begitu ngiring. Jangan gampang nih. Saya mau kasih contoh nih. Bapak Ibu datang sebuah villa atau di rumah banyak. Ibu kayak kecuali di endorse, ini kan live streaming. Nah kan pokoknya nyamuk. Lotion anti nyamuk boleh nggak? Nggak. Kenapa? Sekarang ini yang bikin tuh nyamuk kagak mau gigit tangan atau badan ibu apa? Berarti ibu percaya lotionnya dong. Nah, yang bikin itu nyamuk kabur siapa? Tetap Allah. Cuma kan ada sebab. Nah, dunia itu begitu mekanisme Allah. Si nyamuk nggak suka sama zat-zat aktif yang ada di lotion tersebut. Tanaman A, tumbuhan B, zat kimia C, ada ramuannya, diformulasikan, jadilah obat lotion anti nyamuk. Bukan berarti kita percaya sama tuh lotion, tapi kita tahu ada sainsnya, ada studinya, ada risetnya, ada ilmunya, bahwa nih nyamuk kagak demen sama bau-bau beginian. Tapi yang terbang itu nyamuk pergi siapa? Itu yang penting, kira-kira mana? Jadi kepada dikit-dikit, bentar-bentar ada orang ziarah, syirik lu. Lah, orang tembang doa. Nabi juga ziarah loh Pak. Juga hati-hati orang awam gitu kan, terlalu gampang termakan hoax atau apa segala macam. Kayak kemarin tuh yang di mana Surabaya apa ya? Nah, yang dibuka di mana Pekalongan. Air berkah kagak taunya PDAM bocor. Gak percaya Pak. Air berkah katanya ini kan manusia. Dia. Warga berebut air berkah, dipercaya menyembuhkan penyakit, ternyata dari pipa PDAM yang bocor. Orang kita kan gampang banget digini-giniin. Nah kita harus jadi orang yang cerdas di tengah-tengah. Jangan gampang ke bawah sama yang beginian, tapi nggak mau juga menafikan dan menolak. Keberkahan itu ada gitu. Cuman jangan gampang ditipu gitu Pak. Udah gitu nih ada yang ngambilin airnya dan sampingnya ada kotak amal lagi. Kan jadi modus ini. Untung air PDAM. Coba kalau air sambungan ke WC. La haula wala quwwata illa billah. Paham ya? Jadi jangan sampai. Nah sekarang saya tanya apa? Kalau bosnya gantungin di ruang tabung itu kan. Biasanya buat apa? Bukan buat masak, buat mengusir. Ya, sekarang saya tanya, boleh nggak? Kok ragu tadi ngomong pas giliran lotion anti nyamuk pada cepet banget jawabnya. Boleh. Nah, kalau ini boleh nggak berarti? Ya boleh Pak. Sama Pak. Cara kerjanya sama. Nyamuk kagak demen sama zat-zat aktif yang ada di lotion itu. Nah menurut beberapa pakar
makhluk halusan. Kalau ini kan tadi kan pakar riset, ya mereka meriset nih nyamuk dikumpulin di toples, dikasih tumbuhan ini pada demen gak, dikasih zat ini, kan ada risetnya tuh. Nah ini juga ada risetnya nih, bukan dukun tapi ustaz ruqyah itu, kan ruqyah syariah boleh ada pak. Mereka bilang kebanyakan makhluk-makhluk itu kagak demen sama bau, sama apa tuh namanya sapu lidi. Ya sebenarnya aren atau enggak aren sih sebenarnya sama aja katanya. Itu cuman marketing aja pakai yang aren gitu. Soalnya yang aren kan rada mahal, kurang laku, jadi makanya karena sama aja gitu. Lah kan bisa aja kan, dia nggak percaya sama apa bawang putihnya kok, dia nggak percaya sama itunya kok, dia percaya sama Allah. Cuman ini dia cuman ngambil sebab doang. Layaknya tadi bapak ibu pakai lotion, yang bikin itu nyamuk pergi siapa? Kalau bapak ibu bilang lotion, lah bisa syirik juga. Tuh, paham gak nih? Saya lagi tanyain, bapak ibu minum obat sakit pala, kagak sembuh-sembuh. Begitu kata dokter, lah bapak ibu mah kagak sakit pala ini. Kenapa? Pikiran kali, kagak ada duit. Nah, itu mah kagak bisa sembuh pakai obat, kudu pakai duit sembuhnya. Nah, misalkan gini, bapak ibu sakit berobat, minum obat, sembuh. Yang nyembuhin siapa? Allah ya. Obat cuma sebab perantara. Bisa nggak Allah menyembuhkan orang itu tanpa obat? Bisa. Bisa nggak orang itu udah minum obat kagak sembuh-sembuh? Jelas kan? Sekarang saya tanya lagi, bapak ibu lapar makan nasi, yang bikin kenyang siapa? Tuh ragu dah. Giliran obat tadi tegas banget jawabnya, cepat. Ibu bapak sakit minum obat, yang nyembuhin siapa? Allah. Berarti itu obat cuma ibu bapak lapar makan, yang bikin kenyang siapa? Lah Allah. Nasi cuman perantara. Kalau kita ngomong nasi sama, bisa-bisa jadi syirik. Berarti kita meyakini nasi ada manfaat sendiri tanpa Allah. Nah itu bahaya. Itulah kenapa orang banyak kepleset. Pokoknya begini dah gampangnya bapak ibu, apapun yang terjadi di dunia ini itu semuanya perbuatan Allah. Cuma Allah melakukan itunya dengan mekanisme duniawi, yaitu dengan sebab akibat. Itu aja. Tapi harus yakini semua apapun itu dari Allah perbuatannya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, udah azan. Termasuk yang bikin dosa. Ada orang zina, ada orang maling, ada orang jambret. Ketika dia zina, jambret, kabur, lari, itu perbuatan siapa? Ayo, perbuatan siapa? Perbuatan setan, setan aja ciptaan Allah. Ayo dah. Nih, gini. Ini sebenarnya ilmu tinggi, Pak, Bu. Sebenarnya ini nggak boleh dibahas terlalu dalam oleh orang awam. Tapi saya yakin zaman dulu lama udah pada pinter lah. Jadi gini, secara hakikat tetap itu af'alullah. Sekarang gini, ada orang jambret lari kabur, tenaga yang dia pakai untuk lari dari siapa? Kaki yang dia pakai buat lari dari siapa? Mata yang dia pakai buat melihat menghindar sono sini dari siapa? Aha. Ada orang zina, mohon maaf. Zina kan mesti pakai kekuatan. Tenaga dari siapa tenaganya? Mohon maaf, ketika zinanya sudah selesai dalam tanda petik, mohon maaf, dia dapat kenikmatan dari siapa? Kalau bapak ibu bilang dari setan, berarti setan bisa hebat kayak Allah. Ah, syirik, hati-hati. Itu secara hakikat. Tapi, nah disinilah Ahlussunnah wal Jamaah masuk. Gak boleh orang yang berbuat dosa nyerahin ke Allah. Lu ngapa kagak sholat? Takdir ini kan perbuatan Allah. Tempeleng orang begitu, Pak. Lu ngapa zina? Udah qadarullah ini. Enak bener. Lu ngapa korupsi? Gini Pak, Bu, ketika sudah terjadi, ya itu afalullah. Tapi manusia punya yang namanya al-kasbu
wal ikhtiyar, pilihan atau usaha. Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah pilihan kita. Kamu kenapa milih zina padahal bisa menikah? Kamu kenapa memilih japret, mencuri padahal bisa mencari kerjaan yang... Nah, ketika dia sudah memilih, selebihnya ya Allah itu Pak semua. Jadi kita cuma di satu titik itu tuh. Kayak tadi nih Bapak Ibu, ke Nurul Amal, pilihan sendiri apa dipaksa? Pilihan sendiri apa dipaksa? Ibu milih kan? Bapak milih kan? Cuman pas Bapak kemari ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Itu dari siapa semua? Perbuatan siapa semua? Oh Allah, kita gak punya daya doa. Itulah kalimat la haula. Dari tadi saya ngomong nih, dari siapa? Allah semua. Paham gini? Nah, cuman karena manusia bisa memilih, pilihan itulah yang akan dijadikan dasar oleh Allah mau dimasukin surga atau neraka. Catatannya sholat, puasa, oh berarti dia pilih sholat. Puasa, oh berarti dia pilih puasa. Taklim, oh berarti dia pilih taklim. Begitu. Nah, paham ya? Nah, cuma nanti dilihat juga niatnya. Dilihat nih, sholatnya karena Allah apa karena mertua? Ya kan, taklimnya karena Allah apa karena snack? Udah gitu snacknya diinget-inget lagi, kemarin nih mie bihun, berarti besok nih kayaknya kacang hijau nih. Kacang hijau udah kemarin kayaknya bukan. Sampai dihafalin lah. Contoh doang, contoh kalian contoh doang gitu. Itu tetap dinilai sama Allah Bapak Ibu. Tapi begitu sudah Bapak Ibu memilih, saya mau taklim karena Allah. Udah, selebihnya perbuatan Allah semua. Maka manusia di situ kagak boleh sombong. Ente ibadah itu karena Allah, dibantuin Allah, dibimbing Allah. Orang ibadah baru segitu udah pada petanya-petanya. Bener ya? Ya Allah, haji, iya bener berat, mahal, tapi dari siapa? Duitnya dari siapa? Ada yang pakai duit tapi kagak berangkat juga. Kemarin Furoda 400 juta, 300 juta kagak berangkat. Berarti siapa yang bikin ente berangkat? Allah. Takdirnya Allah, perbuatannya Allah. Gitu. Jadi ingat ya, tidak ada perbuatan di alam semesta ini selain perbuatannya Allah. Tapi kalau perbuatan dosa maksiat, jangan sekali-kali menyandarkan kepada Allah. Salahkanlah diri sendiri. Karena kita yang memilih. Kan bisa milih Pak, mau taklim nih, nih Rabu malam Kemis nih, temennya WA, mancing yuk. Dibingung mancing apa ngaji ya gitu kan. Karena dia yakin, wah enggak, mau ngaji, pilih kan, nggak ada paksaan. Nah Allah memberikan ruang itu untuk manusia. Nah disitulah letak pertanggungjawaban kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jelas ini jelas. Itu contoh murtad dari hal keyakinan. Kalau dia meyakini ada zat lain yang bisa membawa manfaat atau menolak mudarat selain Allah. Pokoknya ingat la ilaha illallah dan la haula. Nah, kalau udah bisa memaknai dua kalimat thayyibah itu, insya Allah akidah kita aman, tauhid kita insya Allah selamat. Amin ya rabbal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid.
Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.